Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oh ya, hari ini ketemu lagi dengan saya. Dan hari ini saya akan sharing tentang yang tidak kalah menariknya dari video sebelum-sebelumnya, teman-teman. Bodoh amat, Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing tentang kebun indah alam mangrove Akek Kapuk di Jakarta. Untuk Akek Kapuk sudah tidak asing lagi dengan kita sebab sebagai tempat wisata atau tempat liburan oleh masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, untuk dapat mengunjungi kebun Akek Kapuk, kita harus menyelusuri jalan yang sudah disediakan. Namun, Akek Kapuk sendiri dikelola pada tahun 1997 dengan luas tanah kurang lebih 100 hektar di daerah Jakarta Utara. Dan pada tanggal 25 Januari 2010 resmi dibuka sebagai menanam kembali pepohonan yang telah hilang. Dan selain itu dijadikan tempat wisata. Oh ya teman-teman semuanya, sebuah taman wisata alam mangrove Akek Kapuk terletak di Jakarta Utara yang sangat strategis, saat ini sangat mudah untuk kita kunjungi. Tetapi sebaiknya kita harus tahu apa itu kebun. Kebun adalah sebuah tempat yang disediakan untuk menanam tanaman yang kita inginkan. Untuk definisinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik teman-teman sekalian, sebaiknya kita langsung lihat ke lapangan saja sebagai berikut. Oke, kita coba untuk masuk ke kebun. Nah, teman-teman, kita coba menjelajahi kebun pertama nih. Ini kebun pertamanya, ini kita coba masuk, tetapi mereka bikin jalan ini atau jembatan ya. Jembatan ini terbuat oleh bambu, teman-teman. Kalau bambu ini memang dia tidak butuh waktu yang lama sih. Mungkin 1 tahun pun harus diganti. Karena bambu itu ya dia kalau kena air panas, dia itu sudah rapuh gitu. Jadi gampang patah. Jadi makanya kita hati-hati nih, jalan sangat berhati-hati banget. Takutnya pas nginjak patah nyemplung. Nah, kawat itu teman. Enak kalau jatuhnya tidak ada kayu. Nah, kalau jatuhnya ada kayu, sudah basah, kena kayu itu bahaya teman-teman. Apalagi ada hewan buas, nah itu lebih bahaya lagi. Nah ini teman-teman, penanaman dari Akek Kapuk seperti ini teman. Ini namanya pohon ini, nama pohonnya nama pohonnya Neomatopora, adalah akar napas yang tumbuh di rawa teman-teman. Akar napas yang tumbuh di rawa. Tapi fungsinya banyak teman-teman. Fungsi dari pohon ini itu bisa menyerap oksigen dari udara. Bisa membantu membersihkan air limbah dan bisa melindungi wilayah dari bahaya iklim. Jadi pohon ini banyak sekali teman-teman manfaatnya. Dan juga memang dia dikhusus untuk di rawa ya. Memang cocok ya karena dia punya akarnya di atas. Akarnya itu di atas ya. Nah, seperti gini teman-teman. Nah, nuansanya keren ya, sebenarnya bagus, tapi agak ngeri. Ngerinya itu karena jembatannya ini terbuat dari bambu ya. Kalau terbuat dari bambu itu ya agak ngeri-ngeri ya jalannya, tapi saya mencoba pelan-pelan, berlahan-lahan, dan coba untuk tidak menghentakkan secara hentakan, karena bahaya ya, karena menginjak pun harus dengan menahan napas. Biar beban pun tidak terlalu berat ya.
Karena saya penasaran seperti apa taman wisata alam mangrove Akek Kapuk seperti apa. Ya ternyata seperti ini teman-teman. Sebuah lahan yang kosong ditanamin kembali oleh pemerintah ini untuk menjaga kelestarian alam. Karena kan kalau ini kosong, ya sayang ya, karena ini tengah kota, karena pohon ini membantu, tadi kan fungsinya untuk menyerap oksigen atau membantu polusi udara lah ya, karena di tengah kota banyak kendaraan ya, otomatis udara kita ya pasti tidak baik ya. Jadi maka ini membantu untuk menjaga kebersihan udara kita. Dan juga membantu ekosistem yang ada di sini biar tetap hidup, tetap lestari, baik dari makhluk yang ada di rawa-rawa ini teman-teman. Nah ini teman-teman pemandangannya indah ya, bagus, rapi, bersih, hijau, segar sekali ya. Pokoknya nyaman lah, nyaman, tenang. Rasanya kalau kita biasa di kota ya melihat ini agak gimana gitu ya, sesuatu lah istilahnya gitu. Kecuali kita emang sudah terbiasa di kampung, pas kita melihat ini ya biasa. Tapi kalau kita sudah lama tidak di kampung, melihat ini ya agak menarik ya. Nah ini teman-teman, dia itu akarnya itu naik ke atas, naik ke atas. Pohonnya agak unik ya. Nah ini tempat istirahat teman-teman, jika capek bisa istirahat, tapi agak hati-hati ya. Karena ini bambunya udah setengah matang. Maksudnya udah mungkin bentar lagi dia akan rapuh, maksudnya gitu. Nah ini dia ada kembang juga teman-teman, ada kembangnya. Saya tidak tahu buahnya seperti apa, apakah bisa dimakan atau tidak, saya tidak paham. Tapi yang jelas manfaat dari pohon ini sangat baik sekali. Tapi kita lihat nih teman-teman, di sini banyak apa? Ikan banyakkah, hewan banyakkah, burung banyakkah gitu. Oke, kita pelan-pelan lihat, ini ada gedung. Nah lanjut lagi pelan-pelan. Jalan sini agak ngeri teman-teman karena dia bersuara. Ketika kita menginjak ada suara krak 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 krak, itu menunjukkan bahwa dia sudah tidak muda lagi. Kalau bahasa itu kalau umur sudah dewasa ya, tinggal selesainya aja. Ini saya pikir berapa bulan lagi ya selesai bambu. Bambu itu kalau prinsipnya dijemur hujan, panasan lagi, atau dijemur hujan lagi, itu beberapa kali dia akan rapuh teman-teman. Itu teorinya, karena bambu itu tidak tahan dengan panas dingin dia nggak tahan. Tapi kalau dia dimasukkan dalam air, itu kuat teman-teman. Di dalam air itu kuat, tapi kalau di atas air itu tidak kuat kalau dia mati. Saya tidak tahu kenapa seperti itu, tapi kenyataannya seperti itu teman-teman. Nah ini teman-teman, kebunnya yang kita lihat hari ini ya sudah lumayan bagus, sudah tertanam semua. Ini mungkin disediakan area kosong buat ikan teman-teman. Nanti ketika dia sudah besar semua, ikan pun banyak, jadi kita untuk mancing atau ngapa gitu, buat kita sebagai pengunjung nanti lebih menarik lagi teman-teman. Karena ini kalau 5 tahun lagi ini hampir sama dengan pohon yang di sekelilingnya teman-teman. Jadi kita tidak bisa lagi melihat seperti gini teman-teman. Jadi kita hari ini beruntung banget, pas banget gitu. Dia masih berusia mungkin beberapa bulan saja. Sudah tumbuh, mungkin sudah hampir ya kalau dari permukaan air ya 1 meter lah.
Nah, ini banyak ada burung ya teman-teman, dan juga ikan juga banyak teman-teman. Seperti gini teman-teman, cara pemasangnya, cara menanam bibitnya sudah dipersiapkan. Nah, ini teman, ikan banyak teman-teman. Ikannya banyak, ya nama juga alam liar ya, alam liar, alami ya, alami ya, inilah kalau seperti gini kurang lebih teman-teman. Baik ikan, burung, hewan. Nah, itu ada burung, itu burung kuntul nama-namanya. Burung kuntul bersahabat sama kerbau. Nah, itu kota ada gedung. Nah, ini teman-teman. Ini makanya saya bilang ini mungkin 5 tahun akan rata. Kita pun tidak bisa melihat lagi. Jadi hari ini kita beruntung banget ya, kita bisa menikmati nuansa ya seperti terbuka. Kita melihat kebun kita. Hari ini melihat kebun pohon ya, pohon Neomatopora. Asik. Ini istilah adalah akar napas. Nah, ini kita mengezoom burung burung yang dia mencari makan teman-teman. Nah, kita coba lanjut lagi teman-teman. Ini teman-teman kita lihatin, nah itu ada pesawat. Jadi kita itu disambut pesawat terus teman-teman, karena ini lintas dari atasnya, lintas dari pesawat, karena tidak jauh dari bandara teman-teman, dari bandara Soekarno-Hatta ya teman-teman. Nah, ini kita lanjut, kita melihat nih, bagus ya teman-teman ya, seperti tata rapi, karena ya memang membangun ini juga ya tidak membutuhkan biaya sedikit teman-teman, karena saya lihat ini lumayan biayanya. Pertama bangun jembatan, kedua untuk menyiapkan bibit, dan ketiga untuk menyiapkan alat untuk bisa menanam bibitnya, karena bibit kalau langsung ditanam selesai kena air. Nah, maka butuh sesuatu atau sesuatu yang bisa meredam air supaya tetap menjaga bibit stay atau tetap hidup atau tetap terjaga ya sampai dia besar. Kita liatin mas teman-teman seperti gini. Dan jangan lupa hati-hati berjalan, karena suaranya sudah agak ngeri saya. Suaranya kerak ya, udah hampir pecah lah bahasanya. Kalau bambu ya kalau dia udah mendekatin selesai ya dia pecah. Nah, kalau pecah itu bahaya. Selagi dia berbentuk silinder itu masih kuat teman-teman, tapi kalau udah pecah itu beda, kekuatannya udah hilang, artinya rapuh ya. Oke teman-teman, kita lanjut terus, pelan-pelan kita nikmatin. Dan kayak udah lama ya, sudah lama tidak melihat seperti gini, mungkin udah berapa puluh tahun yang lalu. Jadi saya senang ya, karena mengingatkan masa kecil saya. Saya suka bertualang, suka ya nama juga hidup dahulu ya, menarik ya, mengingatkan masa lalu lah ya gitu. Tapi ya hari ini saya anggap hari yang spesial, walaupun pengunjungnya tidak begitu banyak, tapi saya tidak terlalu pikirkan itu teman-teman. Yang saya di benak saya adalah menikmatin suasana sini. Pertama lebih mudah, karena ini kan berbeda nih, wisatanya bukan wisata di daratan. Bisa leluasa kita berjalan tanpa melihat pun kita bisa berjalan. Kalau ini tidak bisa teman-teman. Nah, ini teman-teman ikannya banyak dan ikannya lumayan besar. Saya tidak tahu ini ikan apa, apakah ikan mujair, apakah ikan sepat siam, saya tidak tahu nih, tidak pasti seperti apa, saya tidak tahu. Saya pikir ya sepat siam biasanya. Ikannya banyak sekali. Nah, pesawat lewat lagi teman-teman. Jadi pesawat itu 1 jam 1 kali lewat teman-teman. 1 jam bisa berapa kali lah, bukan 1 jam 1 kali, enggak. 1 jam tuh bisa berapa kali, karena penerbangan itu beda-beda arah kan. Ada ke Sumatera, ke Sulawesi, Kalimantan, Papua, ke Malaysia, ke Arab Saudi ya.
Ya kurang lebih seperti gitu. Ke Singapura ya kurang lebih seperti gitu teman-teman. Kita lanjut pelan-pelan Pak supir, takutnya langsung nyungsep ke bawah repot tuh urusannya. Nah ini bambunya udah tua teman-teman, udah kelihatan warnanya udah coklat, udah hampir selesai itu. Udah banyak yang patah. Nah tapi ya saya nahan napas aja lah. Mudah-mudahan selesai selamat sampai tujuan, tidak ada halangan dan rintangan. Harapannya seperti gitu sih. Oke, kita lihat lagi. Ini teman-teman pemandangannya, saya pikir bagus, keren lah ya, menarik dan tidak mengecewakan. Nah itu teman-teman sudah bahasanya udah buruk ya, udah buruk. Nah kalau udah buruk itu kelihatan kan, kita injak angkat ya. Karena paku sudah tidak bisa mengikat lagi, udah lepas. Kalau dalam bahasa tekniknya itu dia udah over ya, udah over atau bahasanya ya NG lah ya. Nah ini teman-teman kita liatin nuansa alamnya bagus teman-teman. Ketika kita masuk ke dalam, nah seperti gini teman-teman. Nah inilah pohon dari Neoma toporani seperti gini teman-teman dia. Tumbuhannya seperti gini. Jadi akarnya itu di atas, tidak di akar di bawah ya. Jadi akarnya tuh dari atas ya. Agak istimewa lah saya pikir. Beda sama pohon lainnya dia. Mungkin yang maha kuasa menciptakannya memang khusus di rawa, karena rawa itu pasang surut ya teman-teman, dan juga menahan ombak. Jadi udah dipikirkan mungkin sama menahan dari pasang surut naik turunnya air, dan juga menahan dari beban ombak. Mungkin menjaga simbang. Kalau dia pohonnya cuma akar tunggang saja, di bawah selesai teman-teman, kena ombak selesai. Tumbang langsung. Ya itulah kelebihan yang maha pencipta, dia udah pikirkan semuanya. Kita menikmatin saja. Nah ini teman-teman, kita keluar lagi. Kita melihat kebun satu sudah selesai teman-teman. Kita melanjut, ada apa lagi di depan. Dan kita pelan-pelan, karena hari ini emang spesialis khusus untuk menjelajahi taman wisata alam mangrove Angke Kapuk di Jakarta Utara. Asik. Jadi hari ini spesial ya teman-teman. Nah ini jika lapar bisa makan teman-teman. Jika pengen ngopi, asik. Kopi sedia, makanan sedia, asik. Oh ya teman-teman, untuk melihat kebun angke kapuk sudah saya perlihatkan dengan sangat jelas, dan harapannya bisa menambah ilmu pengetahuan walaupun sedikit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ada kata-kata yang keliru, saya mohon maaf. Dan silakan komen di bawah ini, supaya kita sama-sama belajar. Dan saya akhiri, semoga bermanfaat dan terima kasih.